Jadi ini saya baru ketik jam 6:30 karena sebenarnya saya catat semua di buku hampir 5 lembar. Jadi kira-kira saya ada 2 jam di sini, Bu. Boleh, Bu? Haleluya, boleh, Bu, boleh. Jadi saya buru-buru, mungkin agak kurang rapi. Nah, sebelum saya persiapkan ini semua, memang jujur aja agak ini ya, agak stres juga ya. Terus malamnya mau tidur juga berdoa. Terus akhirnya tengah malam jam 1 pagi gitu saya diare. Mungkin saya jadi kepikiran. Baru tadi siang lagi saya diare. Biasanya saya nggak pernah seperti ini, betul. Ini saya jujur, saya ngomong. Karena saya untuk berdiri di tempat yang kudus begini, saya harus benar-benar apa yang saya sampaikan itu benar-benar dari Ruach HaKodes. Jadi saya di sini bukan sebagai pengkhotbah ya, karena kalau khotbah itu otoritasnya tetap saya kembali ke Ibu Gembala kita. Dan saya sebenarnya tidak juga mau memakai slide, karena saya juga di sini bukan pengajar. Tapi nggak apa-apa, supaya lebih jelas saja lihat slide-nya tulisan biar lebih jelas. Saya di sini saya merasa diri saya sebagai messenger Ruach HaKodes saja. Saya menyampaikan kepada jiwa-jiwa yang ada di sini. Jadi Ruach HaKodes berbicara sama saya selama 1 minggu ini. Ini judulnya apa yang harus saya lakukan buat Bapak jika saya mengasihi Bapak dan ada yang kurang dan sesama. Jadi boleh ya kita di sini buka kitabnya 1 Yohanes 4 ayat 19. Boleh kita sama-sama membaca ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita sama-sama membaca yuk. Kita mengasihi Dia sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Baru 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Nah, kenapa tadi ada lagunya Kiko Aha? Kasih itu kan kata Ibraninya aha. Yang saya dapat di sini, kalau ada yang salah bisa dikoreksi sama Bu Gembala juga ya, Bu. Jadi artinya 1 Yohanes 4 ayat 8 di sini pengertian saya, kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, artinya kita tidak bisa mengasihi orang lain jika kita tidak bisa melibatkan Elohim. Jadi kita butuh Tuhan, kita butuh Bapak Yahweh, kita butuh Tuhan Yesus Masiah untuk bisa mengasihi orang tua kita, sesama kita, teman-teman, sahabat, dan pasangan. Sama juga kita butuh untuk mengasihi musuh yang kita benci. Betul kan Ibu-ibu? Jadi kita di sini mengasihi jika kita sudah mengenal Elohim yang benar. Karena kenapa? Kita menyadari juga betapa kita dikasihinya. Kenapa kadang kita tidak bisa mengasihi? Yaitu tidak ya. Karena kita punya amarah. Pernah nggak wajah kita amarah sampai sebegini? Enggak. Amarah sama anak-anak, bagi ibu yang sih punya anak, baru amarah sesama temen, sampai sesama partner bisnis atau siapapun yang kita nggak suka. Jadi kita nggak bisa mengasihi total ya, karena ini ada amarah. Boleh kita buka Mazmur 37 ayat 8.
Oke, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah marah dan tegakkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Jadi lebih bagusnya di sini kalau kita punya amarah, kita tujukan kepada iblis saja. Misalnya kita marah kepada sakit penyakit, kita merasakan sakit di badan atau nggak enak atau gimana, marah, keluar kau sakit penyakit. Karena kita tahu sakit penyakit, kedua kemiskinan, ketiga kebodohan, ini semua disebabkan oleh iblis. Kan bukan dari Tuhan yang kasih, betul nggak? Ataupun hal kecil aja, kita marah. Misalnya ada binatang yang liar masuk ke dalam rumah kita, contohnya ada kucing atau anjing yang liar. Kan nggak mungkin kita dengan lembut kita ngomong, permisi ya, cing, jangan ganggu rumah saya lagi. Kan nggak kayak gitu kita ngomong, dan dia pun nggak ngerti. Mending minimal kita ambil benda yang panjang seperti tongkat atau ambil air itu, kita gertak untuk siram supaya dia pergi. Nah seperti itu. Atau kita juga marah terhadap dosa, terhadap hal-hal negatif. Pokoknya segala sesuatu perbuatan jahat si iblis. Kita buka lagi ayatnya Yakobus pasal 4 ayat 7. Dapat kita sama-sama baca Yakobus 4 ayat 7. Udah? 1, 2 ya. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Amin. Jadi ayat Yakobus ini meminta kita melawan iblis supaya dia lari dari diri kita, dan melawan dengan tidak cara lemah lembut tapi dengan marah. Jadi kita kalau marah itu pada hal yang tepat saja, jangan sembarang marah seperti orang gila atau gimana, supaya kasih di dalam diri kita itu tidak hilang. Amin. Jadi kembali ke semula, apa yang harus kita lakukan jika kita mengasihi Bapa? Ini saya umpamakan dan saya nggak tulis di sini. Kalau sepasang suami istri baru menikah dan mereka pasti sepakatnya perencanaan ke depan pengen punya anak, betul nggak? Jadi setelah pengen punya anak, hamil si istri. Nah, apa yang dialami si istri waktu hamil? Dia pasti sangat berhati-hati, dan selama kandungan 9 bulan itu pasti sangat dijaga. Dan selama 9 bulan itu apa yang dialami sama si istri? Kurasa di sini ibu yang udah pernah melahirkan, termasuk saya sendiri, pasti tahu mempertahankan 9 bulan itu kandungan gimana. Kadang emosi juga gak stabil, tensi darah juga naik turun, terus kesabaran juga kurang, ya, ada rasa takut dan sangat berhati-hati. Nah, kenapa saya bahas umpama ini? Dan apa hubungannya? Sebelum di sini lahir Kehilat ini, dan ini benar-benar saya bingung waktu dikasih tahu sama Ruang Kodes. Saya dikasih tahu ayat ini. Nanti boleh saya juga minta dibantu sama Bu Gem untuk bantu menjelaskan lebih lagi. Ini ayatnya Keluaran 13 ayat 2.
Keluaran 13 ayat 2. Khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia dan di antara ternak di alam milikku. Nah, sebelum lahir Kehilat ini, saya udah pernah dapat ayat ini, tapi tiba-tiba saya dikasih lagi sama Roh Kodes. Akhirnya saya cari pengertian itu dan sekarang saya sudah mengerti. Oh, rupanya sebelum lahirnya Kehilat ini kami berdoa, yaitu saya, Ibu Gembala dan Wati. Jadi kami lagi sedang berdoa dan bergumul. Itulah maksudnya di dalam kandungan itu. Karena kenapa? Saya meminta, Bapak, jika kami anak sulung Israel yang percaya Bapak Yahweh orang pertama yang dari Siantar, maka itu harus ada terjadi sesuatu, terobosan. Sediakan tempat wadah. Nah, tempat wadah yang dimaksud di sini adalah Kehilat kita. Jadi di sini saya dapat dalam banget ya, saya sampai bingung. Karena kita di sini ayatnya khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia dan di antara ternak di alam milikku. Sebelum ada Kehilat ini, bukannya kita tidak pernah mengalami pergumulan seperti tadi umpamanya yang si istri mengandung selama 9 bulan, pasti ada pergumulannya dong. Nah, sama kayak kita juga, saya, Bu Gem sama Wati sering gak enak satu dengan yang lain, salah paham, baik ucapan dan semuanya. Dan akhirnya kami bisa melalui itu dan melewati satu dengan yang lain. Akhirnya kami sering juga berdoa, punya hati dan pikiran yang bersih, maka hasilnya yang Kehilat ini. Nah, setelah hasilnya Kehilat ini, saya umpamakan lagi ke yang tadi. Ibu yang tadi kan setelah 9 bulan dia melahirkan anak. Nah, setelah sudah melahirkan anak, sudah ada wadahnya, berarti kan kita sudah punya anak. Artinya apa? Berarti di Kehilat ini kita sudah punya anak-anak, jiwa. Anak-anak itu jiwa. Nah, jadi anak-anak itu dibesarkan memang gak gampang. Karena anak-anak itu punya karakter masing-masing berbeda. Contohnya Ibu Wati untuk 3 anak. Jiwanya Melinda, Brian, dan Neil pasti berbeda yang Ibu Wati hadapi. Sama kayak saya. Satu aja pun kadang saya hadapi pun bisa pusing saya gitu. Apalagi 3 ya. Nah, jadi di sini saya ngerti kenapa kadang Ibu Gembala kita sering pusing menghadapi anak-anak yang ada di sini, karena masih punya beberapa anak aja memang harus banyak dihadapi karakter-karakter itu. Kenapa? Tujuannya supaya masing-masing punya kedewasaan rohani. Karena di sini kita sudah punya wadah, tinggal kedewasaan saja. Memang kadang kita saling menasihati itu beda orang. Ada yang agak tajam, ada yang lemah lembut. Lemah lembut juga tapi jelekit ya. Itu demi untuk siapa? Demi untuk kalian sendiri sebenarnya. Oke. Nah, seperti yang tadi yang saya bilang, kandungan yaitu Kehilat, wadah anak jiwa-jiwa. Nah, dan yang paling terakhir kita boleh buka Lukas 2 ayat 52. Sudah dapat amin boleh baca. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan
yaitu kita mengasihi Bapa Yahweh tanpa syarat apapun. Karena jika ada kasih dalam diri kita, melalui Bapa Yahweh, maka kita juga akan bisa mengasihi sesama tanpa syarat apapun. Jadi walaupun kadang kita ditegur, diterjang, dinasihati dengan tajam, tapi tujuannya karena kita mengasihi. Dan punya kasih yang berkembang dari Bapa Yahweh, kita akan lebih bertumbuh dewasa, berhikmat dan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Begitu kita dilahirkan sebagai anak Bapa Yahweh yang dewasa, maka pada saat kita melangkah keluar dari kehidupan kita adalah anak Bapa Yahweh yang luar biasa. Karena kita jika sudah dewasa rohani dari sini, kita menginjili, kita ketemu orang-orang di luar yang kita juga nggak tahu karakternya seperti apa. Jika kita lebih dewasa, pasti kita nggak akan terpengaruh. Karena kenapa? Kita jauh lebih kuat. Itulah dibedakan anak Bapa Yahweh dengan yang lainnya. Amin. Oke, cuman itu aja yang saya bagikan dari ruang kodes menyampaikan. Sahabat Shalom, jika ada yang lebih kurangnya saya lanjutkan ke Ibu Gembala. Terima kasih. Cuman terakhir aja, saya cuma mau menceritakan kenapa semalam saya tidur, roh saya menangis. Nanti saya juga mau minta tolong sama Ibu Gembala jelaskan ayat ini saya dapat. Saya menangis terus, roh saya ini menangis dan itu benar-benar berlinang air mata. Yesaya 65 ayat 14. Yesaya 65 ayat 14. Di sini, lihatlah hamba-hambaku akan bernyanyi dari kegembiraan hati, tetapi kamu akan menangis dari kepedihan hati dan akan meraung dari kehancuran roh. Saya tak mengerti benar, cuma taunya roh saya menangis saja. Seperti itu aja saya dapat. Makasih. Yesaya 65 ayat 14. Baik, berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Terima kasih Ibu Shelly buat firman-Nya. Terima kasih ya bahwa